Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam, yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ta'lim sambil menunggu tibanya waktu salat isya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada hari Jumat malam Sabtu kita mempelajari tafsir Al-Quran, dan kita masih di surah Al-Baqarah ayat 13 ya Pak, kalau nggak salah, betul nggak? Ya, saya bacakan dulu sambil kita bisa ikut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Silakan. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ya, baik. Berapa ayat saja dulu? Baik, ayat ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat orang munafik. Wa idza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka orang munafik,
tiga, ya. Ada orang beriman, orang kafir, kemudian yang ketiga adalah orang munafik. Ya. Dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, yakni sebagaimana para sahabat Nabi SAW telah beriman. Yang mana iman para sahabat itu bukan hanya di lisan, tetapi masuk ke dalam hati dan diamalkan oleh anggota badan, ya. Jadi berimanlah sebagaimana beriman para sahabat, yang bukan hanya di lisan tetapi diyakini oleh hati dan diamalkan konsekuensinya dalam keseharian. Mereka malah membantah seperti disebutkan di ayat di atas. Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Yakni mereka tanggap para sahabat Nabi SAW orang yang kurang berakal, ya. Mereka menganggap seperti itu kepada para sahabat, ya. Ya. Padahal yang beriman seperti inilah yang benar, ya, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, mengakui dengan hatinya, ya. Tapi malah dianggap mereka ada yang kurang berakal. Maka Allah bantah bahwa sebenarnya yang kurang berakal itu bukan para sahabat, tapi mereka orang-orang munafik lah yang kurang akalnya. Kenapa? Karena hakikat kurang akal adalah dia tidak mengetahui hal yang bermanfaat untuk dirinya dan mengerjakan sesuatu yang malah merugikannya. Kemunafikan itu tidak bermanfaat bagi pelakunya selain mengantarkan kepada kerugian di dunia dan di akhirat. Orang munafik, kalau kita perhatikan di dunianya, Allah terangkan sifat-sifat mereka sehingga kaum muslimin waspada, jaga diri, ya, terhadap mereka. Meskipun mungkin secara lahiriah mereka seperti orang beriman, cuma Allah tampakkan melalui lisan mereka yang tidak suka dengan ajaran Islam. Dan di akhirat Allah akan tampakkan lagi lebih jelas bagaimana keadaan di akhirat, yaitu ketika dikumpulkan orang beriman dengan orang munafik di satu tempat, kemudian orang beriman dikasih cahaya, orang munafik juga dikasih cahaya. Setelah itu cahaya orang munafik padam, tapi orang mukmin tetap cahayanya. Akhirnya ketika cahaya orang munafik padam, orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman, Ungduruna naktabis min nurikum. Ya, jangan tinggalkan kami. Ketika orang mukmin diajak terus diarahkan ke surga, orang munafik dipisahkan dari orang beriman. Orang munafik berkata kepada orang yang beriman, jangan tinggalkan kami. Ya, naktabis min nurikum. Kami ingin memperoleh cahaya dari kalian. Kata orang beriman, ya, irji'u wara'akum. Kembalilah kalian ke belakang, jangan ikuti kami. Faltamisu nura, cari cahaya sendiri. Kemudian dipisahkanlah antara orang beriman dengan orang munafik, dan kemudian orang munafik diarahkan ke neraka. Waliyadzubillah. Nah, maka sebenarnya yang kurang akal itu orang munafik, karena sikap mereka tidak beriman itu mengantarkan mereka ke dalam neraka. Apa yang lebih membahayakan daripada masuk ke dalam neraka? Apalagi ditempatkan ke lapisan paling bawah, innal munafiqina fi darkil asfal, di bagian bawah neraka, ya. Sebenarnya yang kurang berakal itu siapa? Ya, orang munafik. Para sahabat, keimanan mereka itu bermanfaat, ya, dan mereka nanti akan diarahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidaklah seorang menentang wahyu dengan akalnya, melainkan Allah akan rusak akalnya sehingga ia menyampaikan pernyataan yang membuat orang-orang berakal tertawa. Maksudnya mereka lah sebenarnya yang kurang berakal, tapi nggak sadar, gitu ya. Baik, maka kata Allah, ala, ingat, innahum humus sufaha. Orang munafik itu sebenarnya nggak berakal, walakin la ya'lamun, cuma mereka nggak sadar, nggak tahu, gitu ya. Nah, ini sifat berikutnya. Diajak beriman beneran, sesungguhnya mereka nggak mau dan nganggap orang beriman kurang akal. Maka Allah bantah mereka yang kurang akal, bukan orang beriman, gitu ya. Kemudian sifat berikutnya,
Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka di sini orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, ya. Mereka pura-pura mengatakan amanna, qalu amanna, kami telah beriman. Ya. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke setan-setan mereka, yakni ke kawan-kawan mereka yang sama dengan mereka. Ya. Mereka mengatakan, nah, setan-setan mereka itu maksudnya apa? Pemimpin mereka yang kafir. Kita lihat nomor 50, yang terdiri dari tokoh agama orang-orang Yahudi, tokoh kaum musyrik, dan tokoh kaum munafik. Jadi ketika ngumpul bareng sama orang Yahudi di Madinah, ketika itu masih ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada tokoh munafikin, mereka mengatakan, tenang aja, kami tetap kok di atas keyakinan seperti kalian. Ibnu Jarir mengatakan, setan-setan bagi sesuatu maksudnya para pendurhakanya, yakni tokoh-tokoh kesesatan. Dan setan itu bisa dari kalangan manusia dan jin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, ada dari manusia dan ada dari jin, yang sifatnya seperti setan, mengajak kepada kesesatan, kesengsaraan, kayak gitu. Nah, orang munafik ketika bertemu dengan tokoh-tokoh kekafiran, Yahudi, musyrikin, kaum munafik, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami masih sependirian, sama dengan kalian. Inna nahnu mustahzi'un, kami ngomong beriman itu cuma main-main aja di hadapan orang beriman. Nah, sebagai balasannya Allah bantah lagi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Allah akan olok-olok mereka. Mereka mengolok-olok, Allah balikin mengolok-olok mereka. Ya. Dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, sifat mengolok-olok mereka ini jadi sempurna, ya, dalam keadaan jika menghadapi orang yang melakukan hal yang serupa. Ya. Jadi Allah mengucapkan, Allah mengolok-olok itu sifat kesempurnaan, menunjukkan bahwa Allah mampu membalas, ya, bahwa yang memilikinya juga memiliki kemampuan untuk membalas musuhnya dengan melakukan tindakan yang sama atau lebih. Dan sifat tersebut tentu akan menjadi sifat kekurangan dalam keadaan selain ini. Oleh karena itu, sifat ini sifat bagi Allah, namun tidak mutlak dan tidak menjadi namanya. Ini hanya ketika orang munafik mereka mengolok-olok, Allah juga bisa mengolok-olok. Ketika mereka buat makar, Allah juga bisa buat makar. Tapi nggak boleh Allah dikasih nama yang membuat makar, enggak. Karena ini hanyalah sifat jadi sempurna, menunjukkan kemampuan untuk membalas. Itu maksudnya. Ya, Allah pun balas olok-olokan mereka. Dan nanti mereka di akhirat bagaimana ditertawakan, ya, oleh orang-orang beriman. Ya, kan dia di surah Al-Mutaffifin, ya, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang turun, sambil mereka duduk di atas dipan-dipan. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir itu dibalas sesuai dengan perbuatan mereka? Ya. Di samping Allah mengolok-olokkan mereka, juga wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maksudnya semakin bingung, ya. Yakni mereka bingung, tambah sesat, bimbang, ya, tidak tenang dalam hidup, ya. Dan memberikan balasan olok-olokan mereka yang mereka lakukan kepada kaum mukmin. Di antara bentuknya adalah dengan dihiasnya perbuatan mereka yang buruk, yang membuat mereka sengsara jadi baik, ya, dan dihiasnya keadaan yang buruk, ya, dianggap baik. Termasuk juga pada hari kiamat dengan diberikannya kepada mereka dan kaum mukmin cahaya, kemudian cahaya orang munafik padam, ya, sedangkan cahaya orang mukmin tetap ada. Sehingga ketika cahaya orang munafik padam, mereka menjadi bingung, ya. Nah, ketika itu alangkah besarnya, ya, putus asa orang-orang munafik. Ketika awalnya ada harapan, jadi orang bahagia karena dapat cahaya, tiba-tiba hilang cahaya itu, maka mereka kemudian menyesal.
Akhirnya mereka memanggil orang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kami ketika di dunia sama seperti kalian? Kata orang mukmin, iya memang sama, tapi kalian yang mempermasalahkan diri kalian sendiri. Kalian walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Kalian malah menunggu kekalahan kami. Wartabtum, kalian ragu-ragu dalam beragama. Wa gharrakum billahil ghurur, dan ditipu oleh setan bahwa kalian adalah bakal sukses dunia dan akhirat gitu ya. Memang ya orang-orang munafik di dunia mereka memanfaatkan, mereka mendapatkan manfaat dari kekafiran mereka. Ya, kehormatan mereka jadi terjaga, ya, mereka dapatkan keamanan. Namun bisa saja maut datang menjemput sehingga ya mereka nantinya dikubur malah memperoleh kegelapan. Kegelapan kubur, kegelapan kufur, dan kegelapan kemunafikan, dan kegelapan maksiat sesuai jenisnya. Dan setelahnya adalah neraka, dan neraka itulah tempat kembali yang paling buruk. Ya. Nah ini balasan olok-olokan mereka dengan dijadikan mereka setelahnya berada di atas kesesatan, malah merasa tidak tersesat. Ya, kemudian berada di ke arah kesengsaraan, mereka nggak merasa itu membawa kepada kesengsaraan. Dihias yang buruk jadi seakan-akan baik, ya. Dan pada hari kiamat diperjelas lagi. Ketika mereka seakan punya harapan dapat kebahagiaan dengan diberikan cahaya, tiba-tiba cahaya mereka padam. Ketika itulah mereka berputus asa, ya, dan seterusnya. Nah mereka ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ya, mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Udah datang petunjuk Nabi SAW, tapi mereka buang. Mereka malah membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk. Uangnya petunjuk, barang yang dibelinya adalah kesesatan. Ya, coba. Ya, maka kata Allah, fama rabihat tijaratuhum. Kalau perniagaan seperti ini pasti perniagaan yang enggak menguntungkan, tidak akan beruntung. Kebahagiaan dijual, dibeli kesengsaraan. Petunjuk dijual, dibeli kesesatan. Ya, ini perniagaan yang paling buruk. Maka kata Allah itu perniagaan yang enggak menguntungkan. Ya, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. yakni mereka membeli kekafiran dengan iman, ya. Dibeli kekafiran dengan bayaran iman, membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk, sehingga ya yang ada mereka memperoleh kesengsaraan, ya, kerugian karena tidak mendapatkan petunjuk dan membawanya kepada neraka, di mana ini adalah kerugian yang sesungguhnya. Jika seorang membeli uang 1 dirham dengan harga 1 dinar, ya, misalnya 1 juta, ya, dibeli dengan barang yang cuma atau 1 juta, kemudian dia punya 10 juta, dikasih 10 juta, ya. Atau di sini jika seorang membeli uang 1 dirham dengan harga 1 dinar atau mengeluarkan modal untuk usaha sejumlah 10 juta, lalu sisanya tinggal 1 juta tanpa ada keuntungan, itu sudah dianggap rugi. Lalu bagaimana dengan orang yang membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk, membeli kekafiran dengan keimanan, dan membeli kesengsaraan dengan bayaran kebahagiaan? Maka alangkah ruginya perdagangan mereka itu. Kata As-Suddi, ya, dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya, maksud firman Allah Ta'ala mereka itu telah membeli kesesatan dengan petunjuk adalah bahwa mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Padahal petunjuk itu sudah ada di hadapan mereka, tapi mereka jual, gitu ya. Malah mereka beli kesesatan. Mereka beriman kemudian kafir. Kata ada, mereka mencintai kesesatan daripada petunjuk, ya. Dan ini seperti dalam Al-Quran tentang kaum Tsamud. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, mereka sebenarnya Allah telah tunjukkan, tapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Seperti itu orang munafik. Mereka lebih senang kesesatan daripada petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada mereka. Ya. Intinya, bahwa kaum munafik berpaling dari petunjuk kepada kesesatan dan mengganti petunjuk dengan kesesatan. Intinya seperti itu. Dan ini adalah perniagaan paling merugikan, gitu ya, yang menjual kebaikan
dengan membeli keburukan, menjual petunjuk dengan membeli kesesatan, ya, menjual kebahagiaan dengan membeli kesengsaraan. Dan seperti itulah perumpamaan orang munafik. Jelas nggak Pak kira-kira maksudnya? Ya, jelas? Masalah itu orang munafik dengan orang beriman, tapi orang percaya, tapi kalau orang beriman hanya percaya, kalau orang munafik hanya hidup dan hilang. Ini cahaya ini hanya sebagai simbol kebaikan atau memang itu di akhirat benar-benar diwujudkan. Diwujudkan kasih cahaya. Betul-betul bukan simbol. Bukan. Itu di akhirat. Jadi Allah kasih cahaya untuk orang beriman, ya. Orang munafik juga dikasih cahaya. Nah, kan mereka tadi karena dikasih cahaya ada harapan, disangkanya mereka mendapatkan kebaikan juga. Tapi tiba-tiba cahaya orang munafik padam. Tapi orang beriman tetap cahayanya dan mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju surga. Sedangkan orang munafik ia dipisahkan, padam, dan kemudian mereka panggil, kenapa kalian tinggalkan kami? Bukankah ketika di dunia gitu? Yang merugi itu di situ maksudnya itu memang pendapat kesalahan yang menganggap benar atau bagaimana ya? Jadi perniagaan rugi itu kan istilahnya dia punya kebaikan, atau kalau perumpamaan punya penukaran uang misalnya, ya bukan masalah riba, tapi penukaran dia punya harta misalnya lah, harta dia beli laptop lah misalnya, dia beli seharga 10 juta, kemudian dia tukar dengan laptop yang harganya cuma 500.000 seperti itu. Nah, itu kan udah dianggap rugi, apalagi sampai dia jual dia nggak punya apa-apa. Atau kalau kursnya gitu kali ya. Perbandingan nilai ini. Iya gitu. Kalau ini lebih parah dari ini istilahnya kebaikan dibeli yang rusak. Gitu. Dari petunjuk dibeli kesesatan. Itulah perumpamaan orang munafik. Setelah datang petunjuk mereka tolak, balasannya seperti itu. Di dunia diumpamakan seperti di akhirat dikasih cahaya, setelah itu cahaya itu hilang. Sehingga mereka nih dalam kebingungan. Gitu. Tapi Ustaz, kalau misalnya orang kafir kan seperti itu juga memberi petunjuk dengan kesesatan juga kan? Iya, orang kafir juga seperti itu. Telah datang, cuma mereka menolaknya. Gitu. Sama juga sebenarnya, hampir sama. Kalau orang munafik ini nggak memperlihatkan, kalau orang kafir kelihatan. Bedanya di situ aja. Betul. Ya. Betul. Nah inilah kalau kita perhatikan ya. Jadi setelah kita baca tafsir, kita kesimpulan gambarnya seperti ini. Kita lihat misalnya di ini kan Al-Quran, jadi supaya jelas gambarannya. Perbedaan sangat tipis sekali antara benar-benar sama Ustaz ya. Iya betul. Berarti pakainya yang Quran yang ini aja deh, yang supaya jelas. Gimana ya? Quran. Oh, nggak ada di sini. Yang ini aja deh tadi. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau orang kafir cuma berapa ayat ini? Innal ladzina kafaru sampai walahum adzabun azim, dua ayat. Orang beriman 5 ayat, alif lam mim sampai wa ulaika hum sebelumnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. 5 ayat orang beriman, ya. Orang kafir 2 ayat. Kenapa 2? Udah jelas gitu. Kepada mereka disifati mau peringatan disampaikan atau tidak, mereka juga tidak akan beriman. Kenapa kok bisa? Padahal kadang-kadang saya temukan orang kafir, istilahnya ya non muslim lah gitu ya. Padahal kita sudah kasih buku, ya. Saya kasih kadang-kadang buku sepucuk surat itu. Di situ kan bukti kebenaran agama Islam ada dalam kitab mereka. Bukti kenabian kerasulan Muhammad SAW ada dalam kitab mereka. Dalam hati saya, insya Allah saya yakin ini masuk Islam. Kayak gitu dalam hati. Nah, iya betul, saya yakin nih insya Allah bisa masuk Islam nih. Tapi kok enggak juga ya, kenapa ya? Ternyata memang Allah sudah cap. Kalau sudah cap itu udah dirapetin.
gitu ibaratnya. Jadi susah diharapkan sekali. Cuma tunggu dari Allah aja. Kalau Allah ngasih hidayah bisa, kalau kita udah nggak bisa lagi, ya sekedar hanya nyampaikan saja, gitu. Karena memang sudah dicap, dia udah nggak usah diharapin lagi. Kalau kita sudah berusaha, ini masih hiburan kepada Nabi SAW. Jangan terlalu berharap orang kafir itu, meskipun engkau sudah berusaha semaksimal mungkin, sampai-sampai dalam Al-Quran, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athari, hampir saja engkau menjatuhkan dirimu dari tempat tinggi ke bawah karena mereka nggak beriman kepada apa yang engkau bawa. Saking sedihnya engkau, udah gak usah sedih, mereka sudah dicap hatinya, telinganya udah ditutup gitu, penglihatannya udah ditutup juga, jadi nggak mempan petunjuk itu. Nah kemudian tinggal golongan yang ketiga ini, orang munafik. Yang bisa hanya hidayah itu dari Allah aja, kayak gitu. Kadang-kadang saya ketemu orang kafir, kali aja saya punya risalah-risalah yang insya Allah kalau mereka mau cari kebenaran bisa masuk Islam. Tapi kok enggak juga ya, saya dalam hati, oh ternyata memang udah dicap, susah kayak gitu ya. Nah kemudian tinggal golongan yang ketiga ini, yang mereka pura-pura beriman ya, tapi Allah bantah mereka tuh nggak beriman. Mereka cuma mau nipu Allah dan orang yang beriman. Cuma salah yang ditipu, Allah maha mengetahui gitu. Ibarat anak-anak mau nipu orang dewasa gitu, bahasa kasarnya, ya tahu kayak gitu, gitu ya. Tapi kalau Allah ya lebih mengetahui lagi, gitu. Istilahnya paling maha mengetahui. Kata Allah sebenarnya mereka nggak nipu siapa-siapa kok. Orang beriman Allah udah kasih tahu, gitu ya. Maka yang mereka tipu sebenarnya diri mereka sendiri, cuma nggak nyadar. Nah kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena ada penyakit dalam hati mereka, penyakit keraguan-raguan. Tapi mereka nggak obati penyakit ini, sehingga semakin parah dan akhirnya kronis dan akhirnya matilah juga hati mereka. Jadi semakin nyaman dan kesesatan. Maka Allah tambah semakin sakit hati mereka, dan mereka di samping di dunianya semakin akhirnya benci ya dengan Islam, fobi dengan Islam. Nanti di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah kemudian Allah sebutkan sifat mereka agar kaum muslimin waspada. Mereka ketika dikatakan jangan melakukan kerusakan dengan membuat citra Islam jelek, menjauhkan manusia dari ajaran Nabi Muhammad SAW, menghalangi manusia dari jalan Allah, ya mereka mengatakan enggak kok, sikap kami ini mengadakan perbaikan, gitu. Kami ini reformis, gitu istilahnya. Kata Allah enggak, ala innahum humul mufsidun. Mereka sebenarnya orang yang mengadakan kerusakan. Kan gini, bumi ini sebelumnya rusak, ya. Kemudian Allah perbaiki dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka setiap seruan yang bertentangan dengan seruan Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya seruan kepada kerusakan, ingin rusak lagi. Nah ketika mereka menyeru meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepadanya, sebenarnya mereka hendak menjadikan bumi yang sudah baik ini jadi rusak kembali. Ya, maka kata Allah mereka itu sebenarnya mengadakan kerusakan. Sudah Allah perbaiki dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, tapi mereka malah membuat citra Nabi SAW buruk. Dikatakan begini, jangan beriman dan lain sebagainya. Sifat berikutnya ketika mereka diajak beriman, sebagaimana orang-orang para sahabat beriman, mereka mengatakan, ya mungkin di antara sesama mereka, apa enggak beriman seperti sahabat Nabi beriman? Ya. Kata mereka, apakah kita akan beriman seperti orang-orang yang dungu itu beriman, gitu ya? Orang yang kurang akal itu beriman, ya. Orang beriman dikatakan orang dungu, padahal itu keimanan yang membawa mereka kepada kebahagiaan, ya, masuk ke dalam surganya Allah yang merupakan kenikmatan yang kekal abadi. Di dunianya mendapatkan petunjuk. Tapi mereka menganggap itu dungu, maka Allah bantah. Mereka itu yang dungu, cuma mereka enggak sadar, gitu ya. Apa yang lebih kedunguan, apa yang lebih daripada istilahnya membiarkan dirinya tersesat dan membiarkan dirinya terus berjalan ke jurang neraka, gitu. Apa yang lebih dungu daripada seperti itu? Karena sifat mereka ini akan membuat mereka dijatuhkan ke dalam neraka, bahkan ditempatkan di paling bawah, gitu. Kerak neraka. Sifat berikutnya ketika di hadapan orang beriman, mereka ngomong amanna, kami telah beriman, supaya istilahnya dimuliakan oleh orang-orang beriman, dihormati sama,
Tapi ketika kembali ke kawan-kawan mereka, setan-setan mereka, tokoh-tokoh mereka yang sama di atas mereka, mereka mengatakan, tenang aja, kami tetap kok di atas akidah kalian, keyakinan seperti kalian. Kami itu ngomong beriman cuma main-main aja, kayak gitu. Allah kata, Allah membantu, Allah akan olok-olok mereka, jadikan mereka nanti akan sedih, gitu ya. Bentuk pengolok-olokannya ya dengan tadi yang diterangkan di sini nih, ya, dijadikan indah mereka di atas kesesatan, jadi merasa nyaman. Kemudian di sini di antara olok-olokannya kepada mereka adalah dengan dihiasnya perbuatan yang membuat mereka sengsara dianggap menjadi baik. Termasuk juga pada hari kiamat tadi dikasih cahaya, tiba-tiba padam cahayanya, ya, sehingga mereka berputus asa, sebelumnya punya harapan, ya. Nah itu. Orang kafir sama orang munafik itu mana lebih berbahaya dari segi tingkatan itu? Apakah memang yang paling berbahaya itu orang munafik? Iya. Apa yang kafir? Kuman yang lebih berat mana? Iya betul. Munafik yang paling bawah tingkatan. Iya betul. Sakor mungkin ya. Kemudian kalau bagaimana orang kafir? Iya. Jadi kenapa sampai ditempatkan di paling bawah istilahnya? Karena mereka lebih berbahaya. Mereka ini munafiknya munafik yang akidah, munafik besar, yang memang dalamnya itu betul-betul kafir, luarnya menampakkan keislaman, dan mereka benci sama Islam dan berusaha memadamkan cahaya Allah. Kemudian senang kalau orang kafir unggul dan menggembosi, ya. Nah ini orang kalau seperti ini ya, mereka kan merasa nyaman di tengah-tengah kaum muslimin, tapi di sisi lain mereka berusaha mencari kesempatan untuk melancarkan makar mereka. Betul, menggunting dalam lipatan, nah istilahnya. Maka mereka lebih parah. Maka Allah tempatkan di fidarkil asfal minan nar, kayak gitu. Cuma kalau munafik amali enggak, maksudnya enggak seperti itu. Munafik amali itu masih beriman, cuma mengerjakan amalan orang munafik. Seperti ketika bicara dusta, ketika berjanji ingkar, ketika diamanahkan khianat, tapi nggak menjadikan dia kafir. Perbuatan itu masih di atas keislaman, cuma cacat keimanannya karena ngikutin perbuatan orang munafik. Nah, Allah umpamakan mereka itu seperti membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk, membeli kesengsaraan dengan bayaran kebahagiaan, membeli kegelapan dengan bayaran cahaya, kayak gitu ya. Biarlah cahaya saya jual, saya beli kegelapan aja, maka perniagaan itu perniagaan gak akan beruntung dan mereka gak akan mendapatkan petunjuk. Nah itu 3 ayat aja gitu. Orang kafir itu dia tidak bercahaya sama sekali kan kalau misalkan di akhirat nanti ya.